Pemirsa Wins Channel ya, kalau kalian pergi ke Lombok jangan lupa disinilah tempatnya kalau kita mau makan ikan dapu-dapu ya. Ini bisa dilihat nih, wah ini lihat. Wah, sambal kecapnya ini enak sekali kalau kita makan itu. Kemudian ini kangkung ca, taruh di nasi, makan ini, aduh enak sekali. Perkedel jagung, Perkedel jagung, itu. Pokoknya jangan lupa like and subscribe Wins Channel. Oke? Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Kali ini saya mau membagikan cerita di mana di hari Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 19 November 2022, adik sepupu saya dari Jakarta datang berkunjung ke Lombok dan sempatkan mampir ke rumah kami. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung pasti udah tahu ya kalau selama ini saya bertempat tinggal atau berdomisili di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adik sepupu dari Jakarta yang bernama Eko Surya Lesmana Nasution ini udah 2 kali ya teman-teman mengunjungi rumah kami di Lombok. Dan tahun lalu saat beliau kesini tepat di bulan November juga ya teman-teman. Dan ini ada beberapa foto-foto tahun lalu saat Eko berkunjung ke rumah kami. Saat itu dia masih terlihat agak gendut ya teman-teman. Dan di tahun ini alhamdulillah dia lumayan kurusan. Beliau ke Lombok dalam rangka tugas kerja. Alhamdulillah tiap ke Lombok beliau sempatkan mampir ke rumah kami. Dan kami juga bisa bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau. Silaturahmi sendiri berarti menyambung, menjalin atau menghubungkan kasih sayang, persaudaraan atau kekerabatan. Silaturahmi adalah kinayah dari berbuat baik kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan, menyayangi mereka, bersikap lemah lembut dan selalu memperhatikan keadaan mereka. Tak hanya menjadi makhluk yang mulia, keutamaan silaturahmi juga dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, silaturahmi juga merupakan amalan yang memiliki nilai pahala besar. Berikut ini adalah beberapa manfaat silaturahmi dalam Islam. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan semua manfaat berikut ini. Manfaat yang pertama, melapangkan rezeki. Ada kalanya seseorang mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Mudah bagi Allah memberikan rizki bagi hambanya, bahkan dari arah yang tidak diduga-duga. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa salah satu manfaat silaturahmi dalam Islam adalah melapangkan rezeki atau rizki. Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat yang kedua, memperpanjang umur. Setiap manusia tentu ingin diberikan umur yang panjang, sebab dengan panjangnya umur akan memperbanyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Manusia juga tempatnya salah dan lupa, maka dari itu dengan umur yang panjang akan memiliki kesempatan untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah lalu. Manfaat yang ketiga, menghibur kerabat. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan bersilaturahmi bisa menghibur dan membantu kerabat yang sedang kesulitan. Terkadang ada orang yang segan meminta bantuan padahal ia membutuhkannya. Sebagai kerabat sudah seharusnya untuk membantu tanpa harus menunggu diminta. Bukan tidak mungkin saat kita yang sedang kesulitan maka ada nada kerabat kita yang membantu. Sebab segala amal perbuatan kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jika tidak dibalas di dunia, tentu kita akan mendapatkan balasan di akhirat. Manfaat yang keempat, sebagai tanda ketaatan kepada Allah.
Silaturahmi adalah salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat yang kelima, menghilangkan perselisihan. Seringkali perselisihan antar saudara maupun kerabat terjadi, bisa karena perbedaan pilihan, prinsip, atau bahkan masalah ekonomi. Meski demikian, Allah melarang untuk memutuskan hubungan tali silaturahmi. Salah satu bentuk hikmah silaturahmi dalam Islam adalah dapat menghilangkan perselisihan yang sedang terjadi. Dengan saling bertegur sapa, bukan tidak mungkin masalah akan diselesaikan dengan baik-baik. Manfaat yang keenam, mendapatkan rahmat. Mencari rahmat Allah adalah bentuk usaha kita sebagai umat muslim untuk mendapatkan tempat terbaik di yaumul akhir nanti. Salah satu amalan yang paling mudah agar mendapat rahmat Allah adalah dengan menyambung tali silaturahmi. Manfaat yang ketujuh, masuk surga. Tidak ada balasan lain yang lebih besar balasannya daripada surga. Menyambung tali silaturahmi bukan hanya sekedar urusan kita dengan kerabat, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar dan ketaatan atas apa yang Allah perintahkan. Silaturahmi bagi seorang hamba tidak hanya menyambung ikatan dengan sesama manusia, tapi juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi merupakan tanda-tanda seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi makhluk mulia di hadapannya. Amin amin ya robbal alamin. Okelah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang kedatangan adik sepupu dari Jakarta ke rumah kami dan juga beberapa manfaat silaturahmi. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, yang selalu memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang positif. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.